Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum fi al-liqa as-sadis asyar min al-liqaati di qiraati asy-syarhun nafis syarhul bidayah fi ulumil hadis li fadilatis syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullahu ta'ala. Baik, nahnu al-an mazilna fi ad-darsis sadis atau fi al-babis sadis. Kita sekarang berada di bab yang ke-6. Di bab yang ke-6 ini kita membahas tentang al-matnu wa anwa'uhu, matan dan jenis-jenisnya. Kemudian kita membahas juga tentang al-mutawatir wal ahad. Di dalam bab ini akan ada 11 dhawabit yang kita bahas. Dhawabit yang pertama sudah kita bahas, yaitu pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya menjadi mutawatir dan ahad. Kemudian dhawabit yang kedua, pengertian dari al-mutawatir. Dhawabit tsalis, dhawabit yang ketiga, syurutut tawatur. Kemudian dhawabit yang keempat yang akan kita bahas sekarang insyaallah taala, nau' dari tawatur. Nah, at-tawatur itu adalah sifat yang ada pada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis dikatakan mutawatir, sudah kita bahas syaratnya di bab yang ketiga. Harus di dalamnya ada jumlah yang banyak, kemudian fi kulli tabaqah dan sebagainya. Nah, sifat-sifat semua itulah yang disebut dengan tawatur. Nah, jadi mutawatir itu adalah hadisnya dan tawatur adalah sifat yang ada pada hadis tersebut. Yaitu kalau ada suatu hadis memiliki sifat tawatur, maka dia dikatakan hadis yang mutawatir. Nah, dan tawatur itu sendiri dibagi menjadi dua, tawatur lafzi dan tawatur maknawi. Nah, tawatur lafzi wa huwa mattafaqat riwayatuhu lafzan wa ma'nan. Yaitu hadis-hadis yang riwayat-riwayatnya itu ittafaqat, sama secara lafzan wa ma'nan, secara lafaz maupun secara makna. Jadi yang sama dari jalur yang pertama dengan jalur kedua itu lafaz dan maknanya sekaligus. Jadi huwa. Ya. Adapun tawatur maknawi itu mattafaqat riwayatuhu ma'nan faqat. Dia hanya memiliki kesamaan pada makna saja. Lafaznya beda, tapi makna dari inti dari hadisnya sama. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang, tawatur lafzi dan tawatur maknawi. Setelah kita membahas tawatur lafzi dan maknawi, barulah nanti kita masuk ke lawan dari hadis mutawatir, yaitu al-ahadis al-ahad. Nah, kita mulai. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 115. Nah, qala syarih hafizahullahu ta'ala, at-tawaturu naw'an. Qala Suyuti, Imam Suyuti rahimahullah mengatakan, qad qassama ahlul usuli al-mutawatira ila lafziyyin wa ma'nawiyyin. Lafziyyin wa huwa ma tawatara lafzuhu, tawatara naquluna ittafaqa, wa ma'nawiyyin wa huwa an yanqula jama'atun yastahilu tawatuhum 'ala al-kadhibi wa qa'ika mukhtalifatan tashtariku fi amrin yatawataru dhalikal qadrul mushtarak. Nah, dan yang dimaksud dengan tawatur maknawi, disebutkan oleh Imam Suyuti, adalah ketika ada sekelompok orang menukilkan suatu hadis dan mereka ini saking banyaknya, yastahilu tawatuhum 'alal kadhib, mustahil mereka itu sepakat untuk berdusta. Wa qa'ika mukhtalifah tashtariku fi amrin. Jadi jamaah tadi, sekelompok orang tadi, mereka itu kondisi-kondisi mereka berbeda-beda, tapi tashtariku fi amrin, artinya tempat tinggal mereka beda, generasi mereka beda, dan sebagainya. Tapi mereka itu tashtariku fi amrin, mereka sepakat dalam satu hal. Tawataru dzalikal qadrul mushtarak. Kemudian tempat mereka sepakat itu, yang mereka sepakati itu, tawatar. Artinya sama. Dzalikal qadrul mushtarak. Suatu yang mereka tawaturkan, mereka sepakati itu terus berulang-ulang. Jadi tawatur maknawi ini secara ringkasnya bisa kita katakan bahwasanya ketika
sekelompok perawi menukilkan satu riwayat, tapi hanya maknanya saja yang sama. Nah, itu pengertian dari Al-Imam Suyuti. Kita lihat sekarang di sini, tawatur lafziyun wa huwa mattafaqat riwayatuhu lafdhan wa ma'nan. Contohnya misalkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mukharrajun fis sahihain. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahih mereka. Bahkan Ibnu Shalah mengatakan dalam kitab muqaddimahnya, rawahu ithnani wa sittuna minas sahabah. Diriwayatkan oleh 62 sahabat. Bayangkan, 62 sahabat yang meriwayatkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan tadi. Wakila rawahu aktsar min dzalik. Bahkan pendapat lain selain pendapat Ibnu Shalah, ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari 62. Nah, itu contoh yang pertama. Wa qad dzakara Suyuti rahimahullah amsilatan ukhra lil mutawatir al-lafzi faqala ya qad ullifat fi hadzal naw'i kitaban lam asbiq ila mithlihi samaituhu al-azharul mutanathirah fil akhbaril mutawatirah murattaban 'alal abwab awrattu fihi kulla haditsin bi asanida man kharrajahu wa turuqahu. Nah, Suyuti menyebutkan banyak sekali contoh-contoh lain untuk mutawatir lafzi. Ya, beliau menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya, ya, qad al-ullifat fi hadzal naw' ya kitaban. Ya, di dalam bab ini, bab hadis-hadis mutawatir lafzi ini sudah disusun ada sebuah kitab yang diberi judul Al-Azharul Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini judul kitabnya. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab di dalamnya. Di setiap bab, penulis membawakan hadis dengan sanad beserta siapa yang mengeluarkannya dan jalur-jalurnya. Dan semuanya adalah hadis-hadis yang mutawatir lafzi. Tsumma lakhastuhu fi juz'in latif. Ya, kemudian kitab Al-Azharul Mutanathirah tadi ya, diringkas sama Imam Suyuti fi juz'in latif dalam satu bagian yang ringkas, yang sederhana. Sama itu Qatful Azhar. Udah namakan kitabnya dengan nama Qatfu Al-Azhar. Nah, jadi kalau antum tidak ya, baca kitab yang Al-Azhar Al-Mutanathirah, ya minimal antum lihat kitab ini, Qatful Azhar. Ya. Iktasartu fihi ala azwi kulli tariqin liman akhrajaha min al-a'immah wa aradtu fihi ahaditha katsiratan minha hadithul haud min riwayati Naifa khamsina sahabiyan. Nah, kemudian kata Mas Suyuti, ya, di dalam kitab Qatful Azhar itu saya telah membatasi hanya menyebutkan ya kulli tariqin liman akhrajaha min al-a'immah, setiap jalur beserta siapa yang mengeluarkannya dari kalangan imam saja. Ya, dari kalangan imam saja, jadi tidak semuanya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa aradtu fihi ahadits katsirah. Ya, dan saya bawakan di dalam kitab tersebut ada banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mutawatir. Nah, kemudian di dalam kitab tersebut ya, beliau menyebutkan diantaranya adalah hadis al-haud, hadis tentang telaga Nabi, ya, keutamaan telaga Nabi SAW, siapa saja ahlunya dan sebagainya. Nah, kemudian min riwayati Nayyifa wa khamsina sahabiyan, diriwayatkan dari 50 lebih sahabat. Nayyif itu artinya jumlah yang lebih, ya, lebih dari ya, 50 orang sahabat. Jadi hadis al-haud ini sudah 50 orang, ini berarti sudah mutawatir gitu. Nah, itu diantara contoh hadis yang beliau bawakan dalam kitab Qatful Azhar. Beliau juga membawakan hadis di situ, hadis al-maswa al-khufain yang diriwayatkan oleh sab'ina sahabiyan, 70 orang. Hadis raf'ul yadain fi shalah diriwayatkan oleh 50 orang. Hadis nadarallahu imra'an sami'a maqalati ini diriwayatkan oleh kurang lebih 30 orang. Kemudian hadis nazal al-Qur'anu ala sabati ahruf itu riwayat 27 orang. Hadis man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah ini diriwayatkan oleh 20 orang. Wa kadza haditsu kullu muskirin haram wa hadits badal islamu ghariban wa haditsu al-munkar wa nakir wa hadits kullu muyassar lima khuliqa lahu wa hadits al-mar'u ma'a man ahabba wa hadits inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah wa hadits
basyiril masya'ina fil dhulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Hadis-hadis yang ini dari hadis kullu muskirin haram sampai hadis basyiril masya'in, semuanya ini adalah hadis mutawatir diriwayatkan oleh 20 orang. Nah, hadis tentang barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangun rumah baginya di surga. Kemudian hadis kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Kemudian hadis badal islamu ghariban, Islam itu dimulai dalam keadaan terasing. Kemudian hadis tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian hadis tentang kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, setiap manusia itu dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Almar'u ma'aman habba, seseorang bersama siapa yang dia cintai. In ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Nah, ya, hadis tentang takdir. Kemudian basyiril masya'in, berikan kabar gembira kepada orang-orang berjalan di kegelapan malam ke masjid. Bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semua hadis ini tadi kita bacakan dari bawah tadi, itu semuanya diriwayatkan oleh 20 orang sahabat. Kulluha mutawatirah. Ya, fi ahaditsa jammah auda'naha kitabana al-mazkur walillahi alhamd. Nah, jadi hadis-hadis ini jumlahnya banyak sekali yang lainnya dan sudah disebutkan oleh As-Suyuti di dalam kitab Qatful Azhar tadi. Nah, itu dia tawatur lafzi. Jadi tawatur lafzi ini berarti kesamaannya sangat banyak, yaitu dari sisi makna dan dari sisi lafaz huwa gitu. Jadi lafaznya sama persis, redaksinya sama. Lafaz itu maksudnya redaksi hadisnya, matan hadisnya sama. Ya, kemudian apalagi maknanya. Kalau matanya saja sama, apalagi maknanya. Nah, kemudian yang kedua tawaturun maknawi. Nah, ini yang kurang ittifaqnya. Karena ittifaqnya hanya pada makna faqat. Qala Suyuti wa ma'nawiyyun wa huwa an yanqula jama'atun yastahilu tawatuh malal kadhib wa qa'ika mukhtalifatan tashtariku fi amrin yatawatir dzalika al-qadr musytar. Nah, ini pengertian yang kita baca di awal tadi. Kama idza naqala rajulun an Hatim matalan annahu a'ta jamalan wa akhar annahu a'ta harasan wa akhar annahu a'ta dinaran wa halumma jarra fa yatawataru al-qadr mushtaraku baina akhbarihi wa huwa al-i'ta. Misalkan ada seorang namanya Hatim. Ya, ada orang pertama datang kepada Hatim, Hatim memberikan kepada orang pertama tersebut unta. Orang kedua yang datang, Hatim berikan kuda. Orang yang ketiga datang, Hatim berikan dinar. Orang keempat yang datang, Hatim berikan dirham. Orang yang kelima diberikan ini itu seterusnya. Nah, maka ini namanya mutawatir secara makna. Ya, tapi secara lafaz beda karena pemberiannya beda. Ya, dan di sini ada qadar musytaraknya. Apa qadar musytaraknya? Qadar musytaraknya adalah al-i'ta, sama-sama memberi. Ya, orang yang pertama diberi, orang yang kedua diberi, orang yang ketiga diberi, orang keempat diberi. Hanya saja jenis pemberian yang berbeda. Inilah analogi untuk mutawatir lafzi, ya, dan mutawatir maknawi. Jadi kalau mutawatir maknawi itu hanya satu bagian saja yang sama, ya, di antara riwayat-riwayat yang ada. Contohnya di sini, di analoginya di sini hanya memiliki kesamaan pada masalah al-i'ta saja. Adapun jenis pemberiannya ada jamal, ada faras, ada dinar dan seterusnya, itu berbeda-beda. Nah, li'anna wujudahu mushtarakun jami'i hadhil qadaya. Nah, karena yang perkara ini sama semua di setiap kejadian tadi. Wadzalika aidan ya'ti fil hadis. Begitu juga masalahnya dalam hadis. Analoginya seperti tadi. Fa minhu ma tawatara labduhu kal amthilati sabiqah. Ada hadis-hadis yang lafaznya sama semua. Wa minhu ma tawatara makna. Ada juga yang hadis yang sama maknanya saja. Redaksi hadisnya beda-beda. Contohnya ahadits raf'ul yadain fi du'a. Contohnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwa mi'ata hadis. Fihi rafa'a yadayhi fi du'a. Disebutkan bahwasanya ada sekitar 100 hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Waqad jama'tuha fi juz'in, kata Imam Suyuti, saya sudah kumpulkan itu semuanya dalam satu bagian. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah, kan, tapi mengangkat tangan dalam berdoa itu dalam kasus yang berbeda-beda. Fa kullu qadiyatin minha lam tatawatar. Ya, setiap kejadian itu beda-beda. Nabi mengangkat tangan begini, mengangkat tangan begitu, tapi mereka memiliki kesamaan. Ya, kesamaan itulah yang disebut dengan al-qadar al-mushtarak. Ya, dipahami baik-baik ya. Qadar mushtarak ini adalah
kesamaan antara riwayat-riwayat yang 100 jumlahnya tadi. Ya, riwayat yang 100 jumlahnya tadi itu memiliki qadar mustarak. Apa itu qadar mustaraknya? Ar-raf'u inda du'a, mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, misalkan dari 100 hadis itu, hadis yang pertama mengatakan Nabi mengangkat tangan ketika sholat istisqa. Ya, hadis yang kedua mengatakan Nabi mengangkat tangan ketika di atas mimbar. Hadis yang ketiga mengatakan Nabi mengangkat tangan ketika sholat jenazah dan seterusnya. Ya, qadhonya beda-beda kan? Ya, itu namanya qadhoya atau qadiyah. Beda-beda qadiyahnya, tapi mereka punya qadar mustarak. Apa itu qadar mustaraknya? Sama-sama mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, jadi tawatur bi'tibaril majmu'. Hadis yang seperti ini hadis mutawatir namanya. Mengangkat tangan ketika berdoa itu hadis yang mutawatir. Hanya saja mutawatirnya hanya pada makna saja, tidak selengkap mutawatir lafzi. Jadi kalau kita katakan dari dua jenis mutawatir ini, maka yang paling kuat adalah mutawatir lafzi. Kenapa? Ya karena dia kesamaannya lebih banyak. Ya, kesamaannya dalam masalah lafaz dan makna sekaligus. Kita dengan mutawatir maknawi hanya pada makna saja, duna al-lafz. Kalau kita katakan lafaz itu maksudnya redaksi hadisnya ya. Nah, baik, itu dia pembahasannya. Ya, insyaallah kita di kesempatan selanjutnya kita ambil ad-dhab itu al-khamis. Ini ringkas saja ya pembahasan ini. Ya, hanya satu dhabit saja kita ambil sekarang. Ya, kita akan ambil nanti insyaallah dhabit yang kedua. Baik.